Maka buah dari ketaatan selanjutnya adalah walahadainahum siratal mustaqim, karena keinsyafan, dan insyaf itu mudah mendapatkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dzalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana allimna at-ta'wila wa faqihna fid din. A'inna ya Rabbana fi hadha asy-syahril karimi ala siyami wal qiyam. Wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratis sha'imin wa imamihim habibika sayyidina Muhammad. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan tadabbur kita, tadabbur ayat-ayat Quran, firman Allah. Kita sudah sampai kepada surat Al-Maidah ayat 103, 104, 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahi al-kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Allah tidak menjadikan adanya bahirah, sa'ibah, wasilah, ham. Ini adalah istilah yang digunakan oleh orang Arab jahiliyah untuk onta-onta mereka. Allah tidak menjadikan seperti itu. Tidak ada namanya bahirah. Jadi bahirah itu onta yang melahirkan bahirah itu onta yang ditandai kupingnya. Ditandai karena dia telah melahirkan perempuan 5 berturut-turut. Sehingga mereka mempercayai ada sesuatu. Jadi mempercayai kalau ada onta melahirkan 5 anak berturut-turut, perempuan ini punya keramat gitu, punya sesuatu. Akhirnya mereka menandai dan tidak dimakan setelah itu. Tidak boleh dikendarai, tidak boleh diapa-apain, tidak boleh diminum susunya. Saibah juga seperti itu, yaitu onta yang pernah dinadari untuk berhalanya
kemudian apa yang dinadarkan itu terwujud, sehingga onta itu dibiarkan juga, nggak boleh dikendarai, jenis onta, akhirnya haram dimakan. Kemudian wasilah juga onta, ini semua urusan onta. Jadi onta yang melahirkan perempuan, kemudian kalau selang-sering ada pokoknya model, kalau melahirkan perempuan, kalau melahirkan laki, kalau sudah melahirkan perempuan ditunggu, nanti kalau setelah melahirkan perempuan keluar laki-laki, ini juga istimewa, maka nanti akan dihadiahkan untuk berhalanya. Jadi semuanya urusan keramat, urusan percaya dengan bentuk kelahiran, sehingga menjadi diharamkanlah onta-onta tersebut. Kemudian kalau hami itu adalah pejantan onta yang telah bisa membuai betina-betina lebih dari 10 misalnya. Intinya bahwasanya ini adalah beberapa macam onta-onta yang oleh orang Arab jahiliyah itu tidak dimakan, diharamkan oleh mereka. Maka dijelaskan Allah tidak menjadikan seperti itu. Selagi dihalalkan oleh Allah adalah halal. Kalau sudah Allah menghalalkan, halal. Lakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahi kadziba. Ini kan bualan dari orang-orang kafir membuat kisah-kisah kayak begitu. Dan dari kaum muslimin pun ada, mulai tercemar dengan akidah-akidah yang semacam ini tentang binatang-binatang. Biarpun dulu tak tahu ada kebo apa nih, kebo ini macam-macam kebo yang dikeramatkan sampai nggak berani kebo diciptakan Allah untuk disembelih, dimakan dagingnya, untuk dinikmati. Ada macam-macam binatang. Dari ini para ulama menjelaskan bahwasanya ada sebagian orang itu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Dan kita harus tahu bahwasanya mengharamkan sesuatu yang pernah dihalalkan oleh Allah itu tidak lebih ringan dari menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sama-sama dusta hukum ini. Sehingga sesuatu misalnya apa? Air putih, lalu saya katakan ini haram, ini sama dengan mengatakan khamr itu halal. Coba. Sebab urusan halal haram tidak boleh main-main. Air putih, air biasa, tanpa sebab, tanpa alasan saya katakan ini haram. Istrimu haram, bagaimana istri halal? Yang haram zina. Jadi yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan dosa, begitu sebaliknya mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah adalah juga dosa. Itu dusta atas nama Allah, dusta hukum. Jadi ada memang orang-orang yang seperti itu. Dan ini isyarat kepada, ini juga terjadi pada zaman-zaman akhir, orang gampang-gampang mengharamkan tanpa ilmu. Artinya untuk halal haram kita harus kembali kepada ahlinya. Memang di sana ada sesuatu yang khilaf di antara para ulama tentang kehalalannya dan keharamannya, tapi khilaf mereka berdasarkan ilmu, bukan sesuatu yang sudah jelas-jelas halal lalu kita haramkan. Tidak. Ini adalah onta yang halal jelas tiba-tiba diharamkan, nggak boleh. Kalau khilaf di antara para ulama berdasarkan ilmu seperti di dalam madhab kita dengan madhab Imam Malik, perbedaan jauh masalah halal haramnya binatang. Madhab Malik sangat mudah urusan penghalalan, sehingga haram menurut madhab kita, halal menurut madhab Malik. Ini beda, bukan itu. Yang jelas-jelas sudah halal. Domba menurut semuanya halal, kambing halal semuanya. Tatanya apa? Kita jadikan haram gara-gara kambingnya punya jambul begini atau apa begini, haram lah, tidak boleh. Ini mengikut gaya orang jahiliyah. Saya dengar ada kebo ditahlilin waktu itu, atau di mana ini? Ini kebablasan dalam mic ini. Ya, ini. Boleh. Kerbau ya kerbau, nggak ada kerbau keramat. Kerbau ini, kerbau adalah yang dihadirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk kita nikmati. Sapi pun demikian, nggak tahu sapi ini. Jadi nggak dibenarkan. Jadi mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah ini termasuk dosa.
dan dusta. Jadi itu kebiasaannya orang jahiliyah dulu dengan mengadakan istilah yang namanya tadi istilah-istilah bahirah, saibah, kemudian wasilah, ham, itu adalah istilah-istilah onta-onta yang diharamkan oleh orang Arab jahiliyah. Ditegaskan tidak, itu semua halal. Adapun di saat meyakini akan adanya sapi semacam itu, ini double haramnya. Pertama, ada menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, itu sudah dosa. Yang kedua, kalau tambah keyakinannya ini menjadi dosanya double lagi. Dan ini kadang-kadang diuji ini. Ahli tahlilan adalah ahli hak, tapi kalau sapi ditahlilin itu gimana? Ini ahli tahlilan hak, tahlil mendoakan orang yang meninggal dunia. Ini kok sapi kebo, tidak tahu, saya dengar kerbau ditahlilin malah 7 hari. Manusia itu bukan, kalau manusia memang manusia perlu didoakan. Nah ini berarti double kesalahan itu. Pertama, mengharamkan sesuatu yang pernah dihalalkan oleh Allah, yang pertama. Yang kedua adalah punya keyakinan di balik itu semuanya yang tidak boleh kita yakini, seperti yang terjadi pada orang Arab jahiliyah terdahulu. Jadi sisa-sisa jahiliyah itu kadang muncul. Ada burung juga, keyakinan tentang burung ini begitu, burung ini begini juga tidak diperkenankan. Baik, kemudian yaftaruna Allah al-kadhiba. Inikah orang-orang kafir itu? Alladzina kafaru, mereka orang-orang kafir ataupun orang yang terbiasa dengan cara berpikir dan hidupnya orang kafir, punya keyakinan yang semacam itu. Yaftaruna Allah al-kadhiba, berdusta atas nama Allah, mengatakan haram atas nama Allah, enggak diperkenankan. Dan orang-orang Yahudi banyak mengharamkan, termasuk sesuatu banyak sudah kita lewati dulu tentang makanya mengharamkan jenis onta tertentu, mengharamkan gajih, mengharamkan ini tidak diperkenankan. Selagi dihalalkan oleh Allah, jangan sekali-kali engkau mengatakan haram. Kalau masalahnya dirimu tidak suka, itu urusan pribadimu. Dirimu tidak suka, urusan pribadimu. Ya, boleh sesuatu haram untukmu karena dirimu, bukan karena zatnya itu haram. Contohnya sebuah makanan yang aslinya halal, cuman kata dokter Anda tidak boleh makan itu, kalau makan itu mati, maka haram bagi Anda makan itu makanan. Tapi bukan karena zat makanan itu adalah haram, tapi karena dirimu. Ini banyak. Misalnya kita ada seorang sakit, tidak boleh makan makanan tertentu, mungkin karena bikin darah tingginya, atau mungkin bikin asam uratnya, atau macam-macam. Selagi tidak boleh, Anda harus patuhi omongan dokter. Kalau memang betul-betul membahayakan bagi Anda, biarpun semula halal, maka itu hukumnya haram. Tapi haramnya hanya berkenaan dengan diri Anda sendiri. Jadi masalah halal haram ini intinya tidak boleh main-main, tidak boleh seenaknya orang mengharamkan ataupun menghalalkan. Baik. Wa aktsaruhum la yaqilun, dan mereka itu tidak punya akal, tidak menggunakan syariat yang diturunkan oleh Allah, tidak punya bimbingan. Jadi langsung aja halal haram itu katanya. Coba ya, ini kalau ada kambing ditahlilin, kira-kira masuk akal enggak? Berakal enggak orang ini? Coba. Berubah betul katanya. Wa aktsaruhum la yaqilun. Tidak berakal dia. Wa aktsaruhum la yaqilun. Nah, kemudian orang yang tidak berakal itu, yang hanya cara beragamanya adalah ngikuti orang-orang yang sesat, orang-orang kafir jahiliyah waktu itu. Wa idza qila lahum ta'ala ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Jika dikatakan kepada mereka, orang-orang jahiliyah itu, orang-orang kafir waktu itu bersama Nabi Muhammad, dikatakan, itu enggak benar pengharamanmu tentang bahirah, saibah, kemudian dan lainnya itu enggak benar, wasilah, enggak boleh, jangan ikut itu bukan itu keluar dari ajaran Nabi Musa sekalipun, ajaran Nabi Isa yang Nasrani, yang Yahudi, enggak ada di dalam agamamu, dilarang semacam itu.
Mereka di saat diberi petunjuk yang lebih benar mengatakan wa idza qila lahum ta'alu, dikatakan ayo ikut agama yang benar, ini agama akhir zaman. Di saat diajak kepada agama yang benar, mereka mengatakan qalu hasbuna ma wajadna ilai aba'ana, kami sudah cukup apa yang kami dapat dari orang-orang tua kami. Orang tua mereka adalah orang kafir-kafir yang telah membuat dusta-dusta itu semuanya. Nah, ada juga kesalahan sebagian kaum muslimin di akhir zaman ini menggunakan ayat yang semacam ini bukan dikembalikan kepada kisah asal turunnya ayat itu di mana. Kisah ayat ini adalah untuk orang-orang kafir yang pada zaman baginda Nabi, yang di saat mereka diajak untuk kepada agama tauhid, mereka lebih senang dengan berhala mereka, termasuk onta-onta tadi sajikan untuk berhala-berhala mereka. Di saat diajak kepada agama kebenaran, mereka mengatakan tidak, aku tidak mau ikut agama Muhammad, kamu bawa agama baru, aku tetap berpegang kepada agama nenek moyangku. Lah nenek moyang mereka adalah orang kafir. Lah orang akhir zaman ini kadang menggunakan ayat yang bercerita tentang orang-orang kafir ini kadang untuk saudara kita. Ini ada sekelompok kaum muslimin akhir zaman ini beragama ini kayak orang ini, kamu tuh seperti orang diajak bener, ayo ikut kembali kepada sunnah dan kepada Al-Quran, malah ngikut saya, ikut sesepuh saya ikut pendahulu saya, kamu itu kayak orang jahiliyah, kayak orang kafir. Ini kan kurang ajar, dan ini ada bahkan sering dikatakan kepada kaum muslimin, ayat-ayat itu dihadapkan untuk kaum muslimin, padahal orang-orang muslim itu yang diikuti adalah nenek moyangnya yang muslim, diikuti adalah guru-gurunya yang muslim. Saya ikut pendahulu saya ikut aslaf saya ikut guru-guru sebelumnya. Cuman begitulah kadang akhir zaman itu untuk main tuduh mengkafirkan itu. Lihat, kadang-kadang menggunakan ayat ini, kalau sudah diajak kepada kebaikan lalu mereka tidak mau. Inilah orang keras kepala, gayanya orang taklid ini. Astagfirullah, persis dengan orang kafir zaman dahulu. Kalau diajak kepada kebaikan lalu mengatakan saya ikut guru saya. Lah guru kita kan guru yang beriman, guru kita bukan orang kafir kok. Seperti di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan kisah serupa ini, biasanya sering digunakan oleh mereka untuk menghukumi saudaranya yang seagama ini sebagai kesesatan dengan ayat tersebut. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw la kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ini sekelompok kaum ini loh, mereka merendahkan kaum muslimin. Ini kalau diajak kepada agama yang benar, kitab sunnah, katanya aku ngikuti bapak-bapakku. Ini agama apa ini ngikuti bapak-bapakku ini? Ini kan menuduh saudaranya dengan kekafiran. Loh, bapakku muslim kok. Nah kalau saya tidak ngikut bapakku, ikut siapa? Bapakku seorang muslim, nggak boleh ikut bapak saya. Mbahku muslim, saya tidak ikut mbah saya. Ini memang model orang akhir zaman ini. Lihat, yang mudah mengkafirkan orang lain. Kadang-kadang ayat untuk orang kafir, kisah cerita tentang orang kafir digunakan untuk menghukumi saudara yang seagama. Coba Anda sering mendengar ini, sering Anda akan mendengar bahwasanya banyak orang yang menghukumi saudaranya ini untuk menyesatkan saudaranya dengan ayat-ayat semacam ini. Katanya kita mengikuti agama nenek moyang. Loh, kalau tidak ikut agama nenek moyang saya, agama siapa? Wong saya tahu nenek moyang saya muslim kok. Bahkan di antara mereka ini adalah nenek moyangnya adalah ulama-ulama, sampai di antara bahkan ada yang nenek moyangnya adalah para sahabat Nabi, nenek moyangnya. Ini juga musibah di akhir zaman ini. Sebagian orang menuduh saudaranya dengan tuduhan yang keji, lalu menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menghukumi mereka sebagai orang yang keluar dari ajaran yang benar. Semoga Allah menjaga iman kita, dan jangan sampai kita menuduh orang yang beriman lalu kita katakan mereka sama dengan orang-orang kafir. Ketahuilah, menuduh orang bermaksiat adalah dosa, menuduh kekafiran juga demikian. Apalagi menyamakan seorang muslim dengan orang kafir adalah dosa besar.
urusannya dengan Allah. Tapi ini ada, ya itulah model orang yang dikit-dikit mengkafirkan orang lain, ayat dua ayat ini sering dibawa, dua ayat sering dibawa. Saya makanya kadang-kadang kalau kita ikut Imam Syafi'i, Al-Quran, kenapa harus Syafi'i? Ajib, Al-Quran, memang Imam Syafi'i tidak ngikut Al-Quran bagaimana? Ada surat dilayangkan waktu kita berkata tentang subuki dan sebagainya, ini apa Buya Yahya itu, mana Al-Quran? Saya tidak pernah dengar dia ngomong kalau Allah, kalau Rasulullah, dikit-dikit subuki, dikit-dikit Syafi'i, dikit-dikit Nawawi, mana Allah, mana Rasulullah. Ajib. Ini lihat, ada yang surat, hebat benar tuh orang, memang Imam Syafi'i keluar dari agama. Dan dia bukan orang kecil, ternyata dia adalah seorang tokoh. Ajib, mengatakan mana dikit-dikit subuki, dia paling benci dengan Imam Subuki, karena Imam Subuki adalah yang menghancurkan, yang mengungkap tentang kejelekan seorang yang diimamkan yang hidup pada zaman itu. Sehingga waktu saya bawa subuki, langsung naik pitam dia, langsung buat katanya apa ini, mana ini agama-agama ngikut orang ngikut subuki, mana Rasulullah, mana Allah. Saya baca, alhamdulillah, kasihan dia. Jadi memangnya Imam Syafi'i adalah orang keluar dari iman, Imam Subuki orang keluar dari iman, Nawawi keluar dari iman. Dia juga baca buku Imam Nawawi kok. Ini ada musibah di akhir zaman ini, sekelompok orang seperti itu dikit-dikit menurunkan ayat semacam ini. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alaihi alfa bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awwala kana aba'hum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ini orang-orang begini ini yang ngikuti bapak moyangnya itu, agama kok ngikuti bapak moyang, Quran sama hadis Nabi. Waduh, serem banget kalimatnya. Memang bapak moyangku udah ikut Quran dan hadis Nabi atau bagaimana? Bahkan di antara kaum muslimin bapak moyang adalah ulama-ulama besar yang ada di Indonesia ini. Bahkan di antara mereka juga bapak moyangnya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyambung ke Rasulullah. Jadi lihat, ini adalah manusia-manusia yang lijahnya jahat. Biasa mereka adalah orang yang mudah mengkafirkan. Lihat, mereka yang mudah mengkafirkan di saat benci dengan kaum muslimin yang ikut madhab 4 ini, yang bertaklid ini, paling sering membawa ayat ini. Ini ayat untuk orang Arab jahiliyah dahulu, bukan untuk kaum muslimin. Langsung bantah saja, berarti Anda telah mengkafirkan orang-orang terdahulu. Sebab bapaknya si fulan adalah seorang alim besar, jidnya adalah seorang alim besar, kakeknya adalah orang besar, bahkan pembawa Islam ke negeri ini. Akan kita katakan mereka orang jahiliyah. Ini muncul musibah. Cuman kadang ya begitulah, mereka dengan bahasa yang seolah-olah pakai Al-Quran. Orang awam kan hanya iya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mereka menipu dengan Al-Quran. Ayat yang semestinya adalah untuk orang kafir ditempelkan untuk orang Islam. Ini adalah kedzaliman yang luar biasa besar. Dan dia sendiri keluar dari Islam pada akhirnya nanti. Karena apa? Menuduh orang beriman. Sampai Nabi mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ila nafsihi. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya, kamu ini enggak beriman, padahal dia orang beriman, maka dia sendiri yang keluar dari iman. Kita lanjutkan. Awalau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Mereka mengikuti bapak moyang mereka. Ini kan orang Arab jahiliyah waktu itu. Di saat diajak kepada agama Nabi Muhammad, mengatakan saya mengikuti bapak saya. Ini adalah peninggalan nenek moyang saya. Padahal nenek moyang mereka tidak berakal. Karena apa? Menuhankan berhala. Tuhan mereka bukan Allah. Merangkap selain mempercayai adanya Tuhan Allah, mereka mempercayai berhala. Mereka tidak berakal. Dan benar tidak berakal, sampai Sayyidina Umar kalau ingat masa jahiliyahnya itu ketawa. Wong batu yang dipahat setelah itu disembah sendiri. Dia memahat, mempercantik patungnya dia sendiri. Bahkan Sayyidina Umar berkata, bahkan yang mengherankan aku ingat dengan kisah lucuku pada masa dahulu. Apa Sayyidina Umar? Berapa kali ada kisah? Ada dua. Pertama adalah masalah anak. Yang kedua adalah aku dulu tuh kalau lagi bepergian jauh itu kan harus beribadah, sehingga kalau tidak ada berhala aku harus membuat patung dari korma. Saya sembah itu, setelah saya capek nanti saya makan itu korma. Ini kata Sayyidina Umar, ini yang menertawakan saya, kok bisa loh saya melakukan begitu, padahal Sayyidina Umar orang cerdas. Kok bisa saya melakukan? Itulah yang bikin aku ketawa. Aku percaya ini Tuhan, tapi setelah itu aku makan. Ini maka layak khilun, memang tidak berakal mereka, layak tadun, dan tidak mendapat petunjuk.
Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, 'alaikum anfusakum, urusi dirimu, benahi dirimu. La yadurrukum, tidak akan berbahaya kepadamu kalau kau menjaga dirimu dengan benar. La yadurrukum, tidak akan membahayakanmu. Man dhalla, siapapun yang sesat. Idza tadaitum, jika engkau benar-benar berpegang dengan hidayah. Ini seolah-olah bertentangan dengan hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Seolah-olah ini bertentangan dengan hadis Nabi, kalau kamu melihat kemungkaran, rubahlah dengan kemampuan tanganmu, kalau tidak ya dengan lisanmu, kalau tidak dengan hatimu. Sebab ini alaikum anfusakum, suruh ngurusi diri sendiri. Bukan, justru ini muqaddimah daripada man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Muqaddimah daripada hadis tersebut, digabungkan antara ayat ini dengan hadis itu. Artinya apa? Engkau tidak akan mampu membuat perubahan jika engkau tidak merubah dirimu sendiri terlebih dahulu. Alaikum anfusakum. Kamu ingin membuat perubahan di masyarakat, ingin Allahu Akbar, menegakkan syariat Nabi Muhammad, rumahmu sendiri syariatnya belum tegak, menyeru agama, menegakkan negara Islam model apa yang kamu inginkan? Oh, yang presidennya kamu, wakilnya istrimu, rakyatnya anakmu sendiri saja nggak bisa benar, mau menyeru Allahu Akbar, menyeru dengan negara, menghadirkan syariat di negara besar ini. Maka alaikum anfusakum, mulailah dari dirimu kalau ingin menegakkan syariat. Dirimu, lihat, kamu yang bisa ngatur semua dalam dirimu, itu saja kamu belum bisa patuh kok. Jadi ini justru muqaddimah. Bahkan alaikum anfusakum, tekunilah engkau untuk membenahi dirimu. Maka kalau engkau menekuni pembenahan dirimu, ketahuilah karakter, kebiasaan, watak, sifat seorang mukmin itu akan selalu bermanfaat untuk orang lain, mau tidak mau. Sehingga alaikum anfusakum itu nanti yang bisa menjadikan engkau bisa merubah dengan tanganmu, merubah dengan lisanmu, dan merubah dengan hatimu. Karena hatimu sudah benar, dirimu sudah benar, maka engkau di saat melihat kemungkaran akan ada ketidaksenangan dengan kemungkaran. Coba kalau kau tidak benah diri, maka bohong. Jangan-jangan menyeru kepada penghentian kepada kemungkaran hanya karena kamu punya kepentingan, urusan bisnis tidak lancar di situ, maka kemungkarannya mengganggu bisnismu, bukan mengganggu agama. Sehingga alaikum anfusakum, memang la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau memang kamu benar, maka tidak akan berpengaruh kepadamu siapapun yang melakukan kejahatan kepadamu. Orang-orang yang sesat tidak akan berpengaruh. Maka ini dimulai dari dirimu sendiri. Artinya, jika ternyata kamu masih gampang terpengaruh oleh mereka, ya kamu belum bisa berkiprah dalam dakwah dong. Menyuruh kepada kebaikan yang muqayyirhu biyadihi, merubah dengan tangan, belum bisa. Nah, kemudian lihat martabat amar ma'ruf nahi munkar, memang kalau bisa kamu dengan tanganmu, kemudian kalau tidak bisa dengan lisanmu, kemudian dengan hatimu. Lah, merubah dengan hati ini bagaimana sih? Kan hati ada padamu, dirimu sendiri. Merubah dengan hati itu pertama dan paling utama adalah dirimu jangan terpengaruh. Dirimu jangan terpengaruh. Dirimu itu merubah. Kemudian lihat, setelah dirimu tidak terpengaruh, merubah dengan hati ini paling ringan dulu. Merubah dengan hati ini adalah kalau sudah dirimu tidak terpengaruh, kamu faham apa sih kemuliaan yang sesungguhnya, apa sih kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga kalau kamu sudah memulai dari dirimu sendiri, maka setelah itu lihat akan muncul ingkar di saat ada kebatilan yang ada di kiri kananmu. Dan kalau kamu sudah ingkar, maka kamu akan secara otomatis tidak ridho akan adanya kemaksiatan yang ada di kiri kananmu. Kemudian setelah itu apa? Kamu tidak akan mengagungkan kemaksiatan, tidak akan besarkan kemaksiatan. Karena itu adalah menjadikan kamu rendah, nanti berbahaya untukmu. Jadi paling tidak kita berpikir untuk diri kita sendiri. Kalau aku berada di lingkungan yang tidak baik,
maka aku akan rusak, maka aku baik dulu. Maka dikatakan kalau kamu tidak mampu kamu hijrah, kalau kamu di situ kamu harus kuat, kalau kamu tidak bisa merubah jangan di situ, sebab kamu akan dirubah nanti. Dan ini ada tambahan bahasanya, untuk merubah kemungkaran bil qalb itu bukan sekedar ingkar dengan hatimu saja, tidak, bukan sekedar ingkar dengan hati itu tidak, akan tetapi ingkar dengan hati tentang kemaksiatan tersebut, maka jangan diagungkan, putus pengagungan kepada mereka, putus pengagungan kepada mereka, putus penghargaan kepada mereka. Maka kalau seandainya ada orang melakukan sebuah kemaksiatan, lah kok disanjung sama orang, maka dia akan menikmati di dalam kemaksiatan tersebut. Tapi kalau seandainya orang semuanya kok kompak bahasanya apa yang dilakukan itu adalah hina, dan tidak dia menyanjungnya, tidak memandangnya sebagai kebaikan, secara otomatis dia nggak senang, dia akan mundur secara perlahan. Jadi makanya jangan mengagungkan ahli maksiat, mengangkat siarnya ahli maksiat, jangan mengagungkan ahli maksiat. Sebab kalau kita mengagungkan ahli maksiat, Anda tahu dia maksiat lalu Anda agungkan ahli maksiat, memang merendahkan, tidak diperkenankan, maknanya merendahkan, yang ada adalah kasih sayang. Mengagungkan tidak boleh, kita besarkan ahli maksiat, wah masya Allah, dia tambah bangga dengan kemaksiatannya, tidak akan berhenti itu semuanya. Dengan anak-anak kita pun juga demikian. Kalau memang misalnya ada anak yang melanggar, cukup kita jauhi dia, kita diami, tidak kita sambung dengan dia, itu akan berpikir, wah gak enak betul ya, gara-gara saya melakukan kesalahan, abah gak ngomong sama saya, umi gak ngomong, semuanya tidak ngomong, maka secara otomatis akan berubah dia. Maka falyughayyirhu biyadihi, dari situ, dari diri kita, ingkar kita, kemudian ingkar yang sesungguhnya adalah kita tidak pernah terkagum menyanjung kemaksiatan tersebut. Maka kalau sudah kita tidak pernah menyanjungnya, kompak tidak pernah menyanjung, maka siapapun akan malu melakukan itu semuanya. Bukan sekedar malu, tidak ada perlunya untuk melakukan, karena apa? Menjadikan dia akan terkucilkan dan terendahkan. Sekarang coba, orang kagumnya hanya urusan dunia. Kalau sudah orang pakai mobil mewah misalnya, baju necis, rapi dan sebagainya, langsung dikagumi, tidak peduli apakah dia kerjaannya haram dan sebagainya. Karena kita membiasakan kagum dengan model semacam itu, sehingga lihat, menganggap itu adalah terpandang di kampungnya, sehingga yang biasa dengan rezeki yang haram pun sudah nggak peduli, bahkan harus tetap memperbaharui bajunya, memperbaharui mobilnya, rumahnya dimegahkan agar dikagumi oleh orang kampung, bahwasanya dia kaya, wah hebat, dan disenangi, disegani, dihormati karena kekayaannya. Tapi kalau orang kampung itu sudah sepakat, itu hartanya dari yang haram ya, sudah, akhirnya semua orang nggak mau dekat dengan dia. Karena apa? Hartanya haram dan seterusnya. Dia akan mikir, ternyata kekayaanku tidak menjadi aku disanjung, tidak menjadi aku dihormati. Untuk apa kalau begini caranya? Aku hidup jadi susah. Ketemu orang di sana juga dengan saya, mereka juga ogah-ogahan duduk denganku, karena aku kotor dengan hartaku. Tapi di saat orang mengagungkan kekayaan, maka orang kaya dengan keharaman pun dia merasa nyaman, dia petentang-petenteng ke sana kemari, padahal dia dengan haram, dan dia sudah dia ngerti dengan keharamannya. Anggap saja mungkin seorang yang, mohon maaf misalnya, semoga Allah mengampuni, pelacur atau penjudi, tapi di kampungnya dermawan dia, wah ngasih duit sana sini, wah luar biasa. Mungkin dia ada penjudi kelas berat, kaya raya, pelacur, na'udzubillah misalnya, wah duitnya banyak, dan dia dermawan, baik semuanya, dan semua orang mengatakan, oh masya Allah, mulai berubah menghormati dia gara-gara ngasih duit yang sebagainya. Tidak bisa berhenti dia dari kehinaannya ini. Karena apa? Pun orang itu juga menghormati saya kok. Tapi kalau ternyata orang di saat diberi, mohon maaf bu, saya nggak bisa nerima, akhirnya mikir, nggak ada artinya duitku, dikasih orang pun pada nggak mau dia, aku hadiahkan kepada siapapun nggak mau kalau hasil judi kayak begini. Maka dia berpikir, sehingga itulah yang namanya taghyir bil qalb, merubah dengan hati. Ini yang paling pertama utama, memang urutannya urutan terakhir. Falyughayyirhu biyadihi, kemudian fa bilisanihi, fa biqalbihi. Enggak ada artinya jika ada orang merubah kemungkaran dengan tangannya lalu hatinya belum ingkar,
nggak ada artinya di hadapan Allah. Itulah orang jihad karena manusia, bukan karena Allah. Jangan dianggap tidak ada, pada zaman Nabi saja ada kok orang berjihad di medan laga, ternyata bukan ingin disanjung oleh Allah, akan tapi hanya ingin dianggap, disebut sebagai seorang pahlawan. Maka hati-hati waktu Anda mengangkat suara Allahu Akbar karena Allah atau karena ingin disanjung manusia. Mungkin Anda punya kelompok amar ma'ruf nahi munkar yang dasar, amar ma'ruf nahi munkar al-bahjah misalnya. Setiap ada kemunkaran pasti kuat, tapi apa yang ada di hatimu saat itu? Allah, atau besok diliput di majalah atau tidak? Atau apa? Lihat. Karena fal yughayyirhu bi yadihi memang penting, akan tapi dimulai dari hatimu. Inilah nasihat. Alaikum, dikatakan ya ayyuhalladzina alaikum anfusakum, urusi dirimu sendiri. Inilah modal untuk amar ma'ruf nahi munkar bil lisan dan amar ma'ruf nahi munkar bil yad. Tidak sah lesan dan tangan kita merubah kemungkaran kalau tidak mulai dari hati kita, diri kita. Dan kemaksiatan kalau tidak mulai kita hindarkan dari kita, nggak ada artinya. Bahkan termasuk orang yang akan di neraka sampai perutnya keluar, muter-muter kayak khemar yang mengitari alat giling. Dia itu adalah siapa? Orang yang menghentikan kemungkaran dari orang lain, ternyata dia adalah orang pertama yang melakukan kemungkaran tersebut. Naudzubillah. Hanya action saja, karena dia adalah pasukan amar ma'ruf nahi munkar, hebat menghentikan kemungkaran di sana sini. Tapi dia adalah pelaku yang pertama. Naudzubillah. Munafik, dusta, pembohong, maka di neraka dia. Dan dia adalah yang paling busuk di neraka. Di neraka itu tempatnya busuk. Ternyata yang paling busuk lagi adalah orang yang sering menghentikan kemungkaran tadi. Akan tapi ternyata dia tidak berusaha untuk menjauhi kemungkaran tersebut. Akhirnya main-main agama. Kenapa? Ada yang diinginkan, dia itu bukan Allah, dunia mungkin, atau sanjungan di hadapan Allah, di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian la yadurkum man dhalla idza hataitum. Kalau sudah kamu benar berpegang, hatimu kau luruskan, kau benahi, dirimu kau benahi, lihat. Tidak akan berbahaya apapun yang ada di kananmu. Baik di saat kamu berkiprah amar ma'ruf nahi munkar dengan lidahmu atau dengan tanganmu, la yadurrukum, tidak akan berpengaruh kepadamu. Artinya apa? Kamu menjadi orang kebal. Kamu sudah berbekal untuk dirimu. Sebab bahaya sekali di saat kamu sudah mulai terjun amar ma'ruf nahi munkar bil yad, karena ini akan ada gesekan fisik. Sehingga mungkin ada balasan dari sana. Lihat, hatinya lemah, belot ya. Terpengaruh. Hatinya belum kuat, terpengaruh. Tapi kalau hatinya kuat, la yadurrukum, tidak akan berbahaya. Apapun yang terjadi padamu, bahkan kalaupun mati pun rela, karena sudah dibenahi alaikum anfusakum tadi. Sudah benah hatinya, sudah benah jiwanya, sudah benah dirinya, maka di saat dia harus menghentikan kemungkaran, dia tidak ragu untuk mati. Sebab banyak pada zaman Nabi itu disebutkan ada orang yang membelot dari peperangan. Dan itu termasuk dosa gede. Bahkan waktu perang Uhud berapa banyak orang membelot, orang-orang munafik itu. Kenapa? Dianya belum benar. Kelihatannya waktu bersama berangkat perang kayak kayak Masya Allah dalam perangnya. Tapi ternyata di medan laga banyak tantangan. Melihat tanda-tanda kekalahan sudah kalut dia. Aku bakal dibantai oleh mereka. Mending nyelinap atau berbohong atau bergabung dengan musuh. Makanya penting alaikum anfusakum. Awas dirimu kau benahi sebelum kau berkiprah amar ma'ruf nahi munkar tadi. Kalau sudah dirimu benar, kamu tuh kebal. Nggak akan terpengaruh dengan apapun yang ada di kiri kananmu. Inilah dakwah. Kebal. Bahkan mati pun enteng. Nah, sekarang dakwah tatanya apa? Mau menghentikan kemungkaran. Tatanya misalnya kita mendirikan sebuah perusahaan apa? Minuman keras dan sebagainya. Waduh, tahu pagir Allahu Akbar, Masya Allah. Tanya apa? Diajak negosiasi sama bosnya nih. Sambil negosiasi kasih saya blok duit. Wah, ini duit berapa puluh juta ini, mikir akhirnya. Apakah tidak ada yang ada? Ini disyaratkan oleh baginda Nabi tentang orang-orang semacam ini, munafik. Akhirnya sudah keluar, insyaallah akbarnya di pelan, kita damai insyaallah. Bisa jadi begitu. Karena apa? Belum alaikum anfusakum. Dan jangan dianggap tidak ada. Kalau Anda tidak waspada, bisa jadi Anda munafik seperti itu. Nah, ini peringatan. Alaikum anfusakum. Benahi sebelum kau berjuang. Termasuk berdakwah ke sana kemari, lihat. Perjalanan dakwah. Dakwah itu kan amar ma'ruf nahi munkar. Akan tapi seorang juru dakwah kan dalam perjalanan juga dia manusia biasa, bukan malaikat. Dia punya istri, punya anak, punya kebutuhan dan sebagainya, lihat.
pengennya amar ma'ruf nahi munkar, ngajak orang baik, tak tahunya lihat kalau belum benar dirinya, maka apapun yang ada di kiri kanannya membahayakan dia. Kenapa? Tak tahu apa, permintaan anak, istri dan sebagainya, akhirnya apa? Duit pondok bisa jadi anting istrinya, bisa jadi loh ya. Padahal dia mengatakan haram, jangan ngambil hartanya orang lain, harta ini, tak tahunya dia mengembat duit masjid, tuh. Mengambil duit musola, mengambil duit yayasan, mungkin sekali yang demikian itu. Karena apa? Jiwanya belum kuat. Bahkan mungkin tantangannya berat dalam sebuah dakwah ini. Mungkin ada kekurangan. Tapi orang yang kenal Allah, dalam keadaan kurang kaya apapun, aku tidak akan mengambil kecuali yang halal. Lihat. Akan tapi bisa jadi kepleset nanti akhirnya apa? Mengambil yang haram. Alasannya untuk dakwah. Mau dakwah dengan yang haram ya nggak bisa dong. Jadi banyak tantangan. Maka dari itu, alaikum anfusakum. Kalau belum benar di jiwa kita, hati kita, berat dalam menjalani dakwah ini. Tantangan. Perjuangan ini tantangan. Tapi kalau sudah benar, la yadurrukum, gak akan mempengaruhimu, tidak akan membahayakanmu. Apapun yang terjadi di dalam perjalananmu, amar ma'ruf nahi munkar, di dalam berdakwah. Jangankan cuma lapar sehari, mati pun rela kok. Harus. Tapi lihat, setan akan selalu menghiasi. Mula-mula niatnya baik bisa kepeleset pada akhirnya. Dan ini amar ma'ruf nahi munkar yang sifatnya lebih luas, bukan hanya urusan jihad di jalan Allah saja, bukan. Bukan untuk menghentikan kemungkaran. Dakwah secara umum adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak terus kita membenahi hati kita, bisa kepeleset nanti di perjalanannya nanti. Berarti kalau kita belum benar, tidak punya ilmu kebal, gampang terpengaruh pangkat, terpengaruh harta, terpengaruh macam-macam. Sehingga yadurrukum, menjadi bahaya untuk kalian apa yang ada di kiri kananmu. Tapi kalau sudah kamu benar berpegang, dirimu kau benahi, kau kuatkan, la yadurrukum, setelah itu tidak akan berbahaya untuk kalian. Man dhalla, siapapun yang sesat, bahkan di saat ingin menyesatkanmu, tidak akan membahayakanmu. Ini tadaitum, jika engkau berpegang dengan hidayah, berpegang dengan kebenaran untuk dirimu sendiri. Alaikum anfusakum, hendaknya kita semua benah diri, memulai dari diri kita sendiri, khususnya yang sudah mulai terjun di dalam berkiprah amar ma'ruf nahi munkar. Dan pada malam 21 kita kukuhkan, Anda harus wajib berkiprah amar ma'ruf nahi munkar. Maka kata Imam Haddad, sambil kita membenahi orang, jangan lupa kita setiap saat merenung untuk benah diri bareng. Sambil kita membenahi orang, karena rombongan pembenah ini, rombongan untuk membenahi orang sudah berjalan, dakwah sudah berjalan, pondok ini adalah dakwah, majelis ini adalah dakwah, sudah berjalan, dan Anda akan bergabung di sini. Kalau Anda nunggu benah diri dulu, sudah ketinggalan rombongan dengan alasan ini, termasuk yang diantisipasi oleh Imam Haddad. Sebagian orang ingin, saya belum benar kok, gimana saya akan berdakwah, saya belum benar, saya bukan begitu. Alaikum anfusakum ini adalah sambil kau ikut rombongan, berbenahlah di dalam perjalanan bersama rombongan tersebut. Sambil benah diri saat ini Anda berdakwah, benah diri sambil berjalan. Ketahuilah setelah itu, kalau kau sudah benar seperti itu, kau benah untuk dirimu sendiri, kuatkan hatimu, kuatkan niatmu, kuatkan semangatmu, baru kalian berkiprah, maka ketahuilah kemuliaan yang kau dapat. Ilallahi marji'ukum, kita nanti akan kembali kepada Allah. Yang berjuang dengan benar akan dapatkan keuntungan. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan apapun yang kamu lakukan saat di dunia ini akan diberitahukan oleh Allah kepada kalian semuanya. Oh, ini berjuang di sana, ini berdakwah dengan hartanya, ayo masuk ke tempat yang mulia. Ini berdakwah dengan lesannya, ini berdakwah dengan tenaganya, akan disebut itu nanti oleh Allah. Dan kebaikan ini akan disebut di depan khalayak, dibanggakan, disebut. Begitu juga dengan namanya kejelekan, kemaksiatan akan disebut, dipermalukan kita di depan manusia. Tapi kalau kebaikan juga disebut, oh fulan begini, fulan begini. Dan semoga kita termasuk yang disanjung oleh Allah nanti. Maka dari itu, Anda mengaji ini adalah untuk alaikum anfusakum, untuk berbenah, untuk saya menyampaikan untuk berbenah. Akan tapi jangan sampai Anda di sini, sampai di sini. Sekaligus kami akan seru selalu, ayo sambil kita berbenah,
rutin menghadiri pengajian, maka jangan sampai Anda hanya senang berdakwah, Anda senang berjuang, tapi tidak pernah berbenah diri. Maka kami menghimbau kepada siapapun yang berjuang bersama kami, perjuangan adalah hebat untuk umat, tapi jangan lupa ilmu benah diri ngaji ini penting. Yang sudah ngaji jangan berhenti sampai di sini. Mana ilmu perjuangannya? Makanya saya ajak untuk semuanya, pondok ini perlu dibangun secepatnya. Banyak santri yang tidak bisa diterima tahun ini, dan tahun berikutnya pun demikian. Ayo kita berjuang dengan tenaga Anda, dengan harta Anda, dengan apapun yang Anda miliki. Adapun ngaji Anda adalah itu alaikum anfusakum, untuk berbenah diri, untuk berbekal. Akan tapi mana perjuangan kita untuk umat Nabi Muhammad SAW, untuk menghentikan kemungkaran. Pondok ini dibuat adalah untuk program amar ma'ruf nahi munkar, karena kita akan mencetak anak-anak yang nanti akan keluar untuk berjuang berdakwah, untuk menghentikan kemungkaran dan menyampaikan kebenaran. Ini kami seru. Dan berdakwah adalah bukan tugasnya para ulama saja, akan tapi tugas umat Nabi Muhammad yang ingin mulia. Bisa berdakwah dengan hartanya, bisa berdakwah orang dengan tenaganya, bisa dengan pikirannya. Alaikum anfusakumnya adalah ini. Anda belajar setiap saat, menambah ilmu, maka harus ada keseimbangan. Di samping alaikum anfusakum, kita harus berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah masuk terjun dalam dakwah, bergabung dalam program kemuliaan ini, yang sudah bergabung dalam dakwah ini, jangan lupa Anda pun harus terus alaikum anfusakum, berbekal hati, berbekal diri, agar kita semakin kuat. Jangan sampai nanti niatnya salah. Jadi ini kami seru kepada semuanya, bahwasanya pendaftaran siswa tahun ini sangat banyak, dan kita tidak bisa nerima semuanya karena tidak ada tempat. Akan tapi kami janjikan tahun depan mereka, dan tahun depan akan kembali lagi. Bahkan ada yang datang ke sini Masya Allah sampai 3 kali. Daftar 3 kali tidak diterima, 3 kali tidak diterima. Masya Allah, kasihan. Permasalahannya adalah itu, tempat tidak ada, fasilitas masih kurang. Semoga Allah mengirim ahli surga yang tiba-tiba datang akan menyelesaikan bangunan di sini. Jangan ragu ya, Allah Maha Kaya. Enteng kalau Allah menggerakkan orang-orang yang cukup di kiri kanan kita, langsung klik hatinya, langsung berjuang. Seperti Allah telah menggerakkan sebelum-sebelumnya ini yang Anda berjuang di sini, itu yang telah digerakkan hatinya oleh Allah, dipilih oleh Allah, bergerak untuk bangun. Dan semoga hati kita digerakkan oleh Allah untuk itu. Ini program panjang ini, program untuk amal jariah yang terus mengalir. Ini perlu kami sampaikan kepada siapapun, ayo bergabung dan jangan ditunda esok hari. Kalau Anda mengandalkan ibadah pribadimu, berapa rakaat yang bisa Anda lakukan dalam semalam? Berapa rakaat, berapa Quran, berapa lembar Al-Quran yang bisa Anda baca dalam semalam? Akan tapi ayo menjadi orang cerdas, bergabung dengan program kemuliaan ini. Lihat, sebanyak anak membaca Al-Quran di sini, pahalanya akan sampai kepada siapapun yang berjuang di sini. Sebanyak ada anak sujud rukuk di sini, maka pahalanya pun nyambung kepada orang ikhlas yang pernah berjuang di sini. Dan lebih dari itu, program di sini adalah program besar. Kami merindukan program besar. Jadi di sini bukan hanya sekedar anak menghafal Quran selesai, tidak. Menghafal Al-Quran adalah dasar. Kemudian setelah itu akan diberi oleh para asatidz ilmu yang lainnya. Setelah diberi ilmu yang lainnya, anggap saja ilmu fikih, ilmu yang lainnya sudah merasa sudah cukup untuk berkiprah, tidak hanya sampai di situ. Mereka akan dihantarkan. Bagaimana mereka berjuang? Bagaimana mereka berdakwah? Ini kan wasiat dari guru mulia. Jangan sampai kita menerima santri begitu saja, setelah keluar juga begitu saja. Oh tidak. Yang pengen mondokkan anak-anak di sini harus tahu, nggak ada alumni di sini. Sebab kalaupun sudah alim, malah itu akan kita ikat. Bahkan kemanapun dia pergi, kita harus tahu apa yang kau lakukan di luar sana. Tidak boleh lepas dari pondok. Makanya yang mau memondokkan anak di sini seperti itu, nggak ada istilah alumni. Sampai kapanpun dia tetap sambung dengan pondok ini. Hanya bedanya adalah pondoknya sudah tidak ada di dalam pondok lagi, karena dia sudah punya ilmu, dia sudah punya bekal berkiprah. Sana buat pesantren di mana sana, di Irian Jaya atau di mana dan sebagainya, tapi tetap sambung. Inilah yang diinginkan oleh gurunya. Pokoknya kalau sudah ada anak mau keluar, itu berarti sudah mulai jadi. Banyak pondok-pondok, dan kami sampaikan kepada pesantren yang lainnya, kalau sudah ketemu anak berbakat itu jangan malah dilepas begitu saja. Justru itu yang harus kita perhatikan. Karena mereka berbakat, bisa menjadi peluru-peluru dalam perjuangan nanti. Bukan dilepas begitu saja lalu hilang. Jangan sampai alumni itu bingung ngerjain apa setelah itu. Ini programnya ada di sini, maka kami himbau kepada siapapun, dan jangan bosan Anda kalau kami selalu menyeru yang semacam ini. Karena apa? Kami yakin setiap seruan yang kami panjatkan, Allah akan membuka hati hamba untuk menyambut seruan itu.
Dan kami yakin, sebab kalau kita mohon kan wa antum muqinuna bil ijabati. Kita yakin kalau kami menyuarakan seperti ini, ada yang dibuka oleh Allah, mungkin 1 orang atau 2 orang atau 3 orang atau semuanya akan kebuka hati untuk berjuang. Dan pondok ini adalah pondoknya umat. Yang membangun ini adalah masyarakat semuanya. Dan mungkin sering mendengar dari kami bahwasanya pesantren ini tidak ada dana, tidak menerima dana bos. Dan tidak menerima bantuan dari pemerintah bukan karena dana pemerintah haram, jangan salah, jangan difitnah antara kami dengan pemerintah, tidak. Bukan karena dana pemerintah haram, tidak. Tidak ada bantuan dari pemerintah, bukan karena dana pemerintah. Alhamdulillah. Kenapa? Kami lebih rindu, lebih senang jika yang berjuang ini adalah Anda semuanya. Kalau seandainya ada Pak Presiden, Pak Gubernur datang ke sini mau memberikan dana pemerintah, tidak, saya tidak terima. Tapi kalau duit Anda boleh. Pak Gubernur, duitmu untuk bantu boleh, duitmu biar keselamatannya kembali kepadamu, gajimu itu boleh. Misalnya ada pegawai negeri yang hadir di sini, kalau Anda membuka link antara kami dengan pemerintah daerah untuk bantuan, tidak. Tapi kalau gaji Anda biarpun Rp1.000 itu hebat, gajimu, jangan duit negara. Sebab saya pengen kamu kok, saya pengen Anda, hatimu yang saya ambil. Jadi tidak usah sibuk nanti melingkan. Karena pernah suatu ketika, karena saya tidak ngomong begini, ada orang mengkondisikan kami akan ketemu dengan beberapa menteri dan sebagainya. Buya sudah siap mau ketemu. Kenapa? Dia akan bantu. Aduh, salah. Duitnya menteri boleh, tapi kalau duit negara nggak usah. Negara masih banyak yang perlu ditangani. Mau jalan aja rusak, banyak orang meninggal kepleset kemarin. Jadi kalau danamu, duitmu boleh. Ini yang kami suarakan. Kenapa? Agar Anda merasa bahwasanya memang pondok ini adalah milik Anda. Anda pribadi, ini loh, ini milik Anda. Kalau sudah Anda merasa memiliki, apa yang terjadi pada Anda? Sampai kapanpun Anda tidak akan lupa dengan program kemuliaan. Dan inilah yang akan membimbing kita untuk sampai husnul khotimah. Coba kalau ada berita bahwasanya pesantren Al-Bahjah dapat dana sumbangan 100 miliar, langsung dompetnya kekunci semuanya. Klik, 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 klik. Semuanya kekunci dompetnya. Lah terus kawan saya siapa kalau begitu? Oh, saya pengen banyak kawan kok. Bahkan dari tim, ini saya ulang cerita ini besok hari, karena hari besok hari Ahad. Tim yayasan sering ngomong, Buya gimana nih, duit ini belum ada. Dia bilang, itu irama, biar kamu banyak doa. Kekurangan aja kok pusing. Untuk bangunan kurang, untuk uang barokah kurang, dan sebagainya. Yuk. Lah kalau kita tidak begitu, nanti kurang doa. Coba kalau ada tambang emas di sini, kamu jadikan petenteng begitu, nggak ada doa. Nggak ada semangat untuk juang. Biarkan, namanya berjuang ya begitu. Pada zaman Nabi pun biasa kurang, sampai Nabi menyeru, siapa yang mau surga, yo, yang punya kalung, punya ini, diserukan, langsung melempar perempuan. Padahal Nabi kan bisa ngomong, ya Allah jadikan gunung itu emas, kan beres. Tapi Nabi tidak melakukan gitu. Nabi bisa, Nabi ditawarkan mau jadi emas kalau mau. Tapi Nabi tidak melakukan itu semuanya. Nabi punya mukjizat, Nabi diberi mukjizat. Minta apa saja dikasih oleh Allah, tapi Nabi merindukan. Saya pun ingin, yang kami rindukan adalah Anda. Kalaupun Anda tidak mampu, Anda menyampaikan kepada ponakan Anda yang berhasil itu, lalu dia berjuang di sini, Anda mendapatkan pahala. Ini yang kami inginkan. Ayo berjuang semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukuran katsiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan bertanya kepada para jamaah, dan bagi Anda para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya kepada guru kita semua, Buya Yahya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda yaitu di alamat fanspage resmi Buya Yahya, yaitu di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada para jamaah dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Baik, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sejak umur berapakah kita habis kira-kira ngomong ke anak umur berapa ya kira-kira supaya anak itu paham tentang makna kullu nafsin dha'iqatul maut, Allahu somad, dan iya kena budu iya kena stain, sehingga mereka bisa memandang dunia ini sedikit dan bagaimana cara untuk menyampaikannya. Yang pertama apa?
umur berapakah kita ngomong ke anak tentang makna kullu nafsin dha'iqatul maut, Allahu somad, dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga mereka paham bisa memandang dunia ini sedikit. Yang kedua apa? Kalau langsung 3. Dan bagaimana caranya menyampaikannya? Yang kedua apa? Yang kedua? Saya bingung 3. Nanti saya tidak bisa jawab. Yang ketiga kan yang ketiga. Yang kedua apa? Yang kedua? Oh, Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu yang pertama. Allahu somad dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus yang kedua? Udah. Maksudnya itu semua, 3 itu? Iya. Baik. Dan bagaimana caranya, Bu ya? Baik, insyaallah. Terus yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya minta maaf Bu ya. Yang saya tanyakan begini, bagaimana kalau kita ini pengen menolak dari hasil usaha yang haram supaya tidak terkesinggungan atau menimbulkan fitnah, bagaimana solusinya Bu ya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya sederhana yang ditanyakan. Mulai kapan kita harus mengenalkan anak kepada Allah, kepada ibadah, kemudian agar mereka juga ngerti tentang akhirat. Mati itu kan akhirat, sebetulnya urusan akhirat. Kapan anak kita kenalkan kepada agama? Jadi memperkenalkan itu ada dengan 2 cara. Yang pertama adalah kenalkan secara jasad dulu, sebelum pemikirannya, sebelum nalarnya. Sehingga kita diajar oleh baginda Nabi, muru auladakum bisolati inda sab'in. Ajari anakmu untuk sholat waktu umur 7 tahun. Sholat kan iyyaka na'budu kan, ngabdi kepada Allah. Dia belum mengerti tujuan sholat, hakikat sholat belum mengerti. Makanya lihat sholatnya noleh-noleh kan anak kita yang umur 7 tahun. Noleh sana, noleh sini, nginjek kaki setemennya. Itu kewajiban Anda itu dulu. Jangan anak umur 5 tahun, wahai anakku ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu. Ngapain bapak ini? Yang stres bapaknya nanti ini. Kamu tahu hai anakku tentang tauhid, tentang akidah yang berat? Bukan. Bahkan dari tentang khusyuk salat pun belum paham. Anda jelaskan, jelentrehkan maknanya bismillah, Allahu akbar, maknanya apa? Mengagungkan Allah. Enggak nyambung dia, enggak nyambung. Jadi secara fisik dulu petunjuk, ikuti petunjuk baginda Nabi, ajar mereka salat. Sudah gitu saja. Salat ya. Suruh ngafal itu semuanya. Kemudian dalam diskusi sehari-hari kita fahamkan, talqin lidahnya untuk mengatakan Allah hanya ada satu, Tuhan Maha Tunggal. Lalu kita tunjuk yang mengatakan Tuhan 3 itu salah, nak. Tuhan hanya satu. Dia lebih percaya pada bapaknya daripada orang lain, yakinlah. Kemudian di saat kita mendapatkan rezeki, kita ingatkan ini hanya dari Allah, nak. Kalau tadi as-somad, Allahus somad. Jadi kalau ada apa-apa, sebelum kita ngadu ke orang, ngadu ke siapa sayang? Ke Allah. Hanya Allah lah tempat untuk bergantung, tempat untuk mengadu. Baru setelah itu kita minta. Kalau kamu sebelum minta ke Abah, Abah tidak punya apa-apa, jadi kamu doa dulu, ya Allah berikan saya uang saku untuk beli ini ya Allah. Baru minta Abah. Sudah doa belum tadi? Sudah, dikasih sama Abahnya. Jadi termasuk cara agar dia kenal Allah dulu. Jadi seperti itu, biar beliau masalah pemahaman dia nanti Allah akan kasih. Baru nanti setelah mulai akil balik, menjelang balik, baru kita perkenalkan dengan tentang akidah, tentang bagian dialog tentang ketuhanan dan sebagainya. Masalah kematian pun taunya anak tuh serem kalau mati. Tapi tidak usah cerita tentang kematian, cerita tentang nanti akan ada surga. Makanya kalau ada orang meninggal dari orang baik, anak itu meninggal orang muslim, kiai atau ustadz, orang soleh, meninggal waktu sholat. Berarti setelah meninggal lebih enak daripada di dunia. Dia tidak ingat lagi tentang kematian. Kalau cerita kematian itu bukan kita suruh melihat matinya seseorang. Yang disebutkan hadis Nabi tentang mengingat kematian itu adalah bukan lihat orang mati, bukan, setelah kematian. Jadi anak kita ajak berhayal dengan hayalnya, yang itu akan diam-diam nyambung kepada hatinya suatu ketika nanti, karena sering kita cekoi menjadi keyakinan. Sama seperti kalau Anda lewat di sebuah pohon, nah di sini dulu ada orang bunuh diri. Nah, mulai ini setiap lewat mulai nyambung, yakin
mulai ini kan gara-gara bapaknya sering cerita hantu di pohon beringin kan gitu. Jadi seperti itu, padahal nggak ada, itu khayal. Akhirnya percaya, akhirnya stop lewat dia lari ngebut. Akhirnya besok cerita, abah ada orang di sana. Padahal itu orang capek nongkrong di situ, dipikir orang yang bunuh diri, macam-macam. Itu adalah dengan khayalan, itu adalah dengan tahyul. Dengan keimanan sama, bisa tertanam itu keyakinan nanti perlahan. Allah Maha Tunggal, terus kita ngobrol dengan dia, anak kita. Di saat nalarnya sudah mulai hidup, maka di saat diajak dialog tentang keilmuan, sudah terbiasa dia menghafal tadi. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita salah, anak kecil diajak dialog akidah yang berat-berat, jerumuskan tentang proses kematian dan sebagainya. Mereka belum mengerti. Orang mati itu anak pindah dari alam ke alam, itu saja, global saja. Baik, kemudian pertanyaan kedua adalah, jika ada orang punya rezeki yang haram, haram mutlak ya, kalau haram masih campur Anda namanya subhat. Kalau haram mutlak, misalnya apa? Bu, ini hasil judi semalam, ini waduh, hasil judi ini gimana ini? Baik, kalau masih subhat, ada halal ada haram, Anda jangan buru-buru menolak. Kalau Anda pengen berhati-hati, Anda terima dulu. Kalaupun Anda makan boleh karena itu subhat, tapi menjaga hatinya dia, mungkin dia niatnya baik. Lah ini adalah cara dakwah, ini babnya lain Ibu. Memang pada dasarnya kalau memang ada orang memberikan kepada Anda barang haram, Anda tidak boleh menerima. Itu aslinya seperti itu. Cuman dalam irama dakwah nggak seperti itu. Mungkin ada seseorang, makanya ada orang yang punya pekerjaan jelek, haram jelas, ada bantu ke pondok, Buya diterima tidak? Siapa dia? Dari wajahnya seperti apa? Dia ingin membantu. Terus wajahnya tulus, terima dulu tapi jangan dipakai untuk anak pondok. Saya suruh nyimpen itu harta. Ambil duitnya, simpan dulu. Karena itu ada duit haram. Kemudian apa? Panggil lagi orangnya suatu ketika nanti. Saya akan duduk dengan dia, saya harus menyampaikan pesan dan nasihat. Karena kalau dia memberikan kepada Anda, mau sambung dengan Anda bisa melihat wajahnya. Beda kalau merendahkan Anda. Nih, Ustadz, nih dari anu ya, dia merendahkan, oh jangan diterima. Tapi kalau ada orang biarpun dengan harta haram, tapi dia niatnya ingin sambung dengan kemuliaan, lalu memberi ke pondok, memang bukan untuk pondok nanti, tapi sambut dulu hatinya dia ingin tobat kok, coba langsung kita tolak, haram nggak boleh, pergi dia, ambil dulu tapi tidak untuk anak pondok, bukan untuk pembangunan pondok, kita terima, kita ambil hatinya dulu. Baru mungkin suatu hari ditelepon lagi, kita ngobrol dan sebagainya ya. Setelah itu diajar, dihimbau. Kalau memang ini hartanya orang lain, dia mencuri miliknya orang, ya suruh kembalikan. Kalau memang harta dari bisnis yang haram, tidak mungkin dikembalikan, sudahlah, biarkan itu harta nanti untuk bikin solakan dan sebagainya. Tapi yang penting tujuan kita bukan menikmati, tapi ingat, ini adalah pancing yang sudah nyangkut. Berarti kalau sudah begitu, mungkin benih-benih hidayah ada pada orang tersebut, sehingga ingin dekat dengan pondok. Dia ingin memberikan bantuan ke pondok, tapi belum punya harta yang halal. Biarkan dia. Yang penting datang dulu ke pondok, biarkan. Tapi ingat, kita harus milah. Makanya kalau sudah dari panitia itu tahu itu harta haram, jangan dikasihkan anak santri. Oh, ilmu itu nur kok makan dari haram. Tapi jangan juga dibikin kecewa orang tersebut. Jangan dibikin kecewa. Harus kita pilah. Ada pulpen merah, kita kalau sudah ada abu-abu, saya kasih tanda merah itu nanti. Kalau merah sudah ngerti nanti, wah ini ada apa-apa ini. Nggak usah pakai terangan, kenapa Buya ini dari hari sepelacuran, ya udah jangan banyak tanya sudah. Kalau sudah dikasih tanda, ini adalah remang-remang paling tidak. Anak kita harus bersih, yang dimakan anak kita harus dana bersih, santri ini. Kalau ada orang berikan haram, hatinya yang kita butuhkan. Hartanya itu hanya penyambung saja. Jadi kita pun harus ada strategi ya. Kalau dia tidak ingin menghinakan Anda sambut. Jangan Anda menikmati pemberian itu. Anda ambil, tapi Anda tidak usah nikmati itu harta. Setelah itu sering ngobrol dan sebagainya. Kalau ngasih lagi, terima lagi sampai kita menyampaikan pesan. Kemudian setelah itu, Ibu, kalau bisa buka-bukaan, duit yang kau berikan masih ada sampai hari ini. Satu sisi saya sangat senang Anda berikan kepada saya, itu tanda cintamu kepada saya. Allah yang memberikan penghargaan, penilaian. Tapi sisi lain, Ibu, mohon maaf. Ya, ini sudah dekat, ini sudah baik, sudah akrab. Saya tidak mau memakai harta itu karena
Saya dengar bukan dari itu harta yang benar. Tapi ketahuilah niatmu sudah dikasih ganjaran oleh Allah lebih daripada sedekah itu. Jadi kita harus ada upaya dong. Harus ada upaya, apalagi orang niat baik. Jangan sok suci lalu menjadikan orang tambah jauh dari Allah. Allah, haram, haram. Mana orang yang akan terpesona? Orang datang kepada Nabi tidak semuanya orang baik, bukan Sayyidina Abu Bakar semuanya. Ada orang jahat datang kepada Nabi keluar jadi baik. Itu kan fungsi keberadaan Nabi untuk rahmatan lil alamin. Boleh masuk pondok pencuri, jangan dilarang pencuri. Boleh orang masuk pondok nggak pakai baju celana pendek sekalipun perempuan, nggak apa-apa. Yang penting nanti setelah masuk pondok tobat langsung jadi orang yang menutup aurat, kan gitu. Dan juga pernah ada suatu ketika, ini saya kisahkan, bukan urusan begitu. Jadi jangan terlalu buru-buru deh. Orang itu perlu kita tarik. Ada suatu ketika ada seorang perempuan punya masalah di rumah tangganya. Mau nemu kita, rupanya anak kita ya namanya santri ya, santri yang baik dia. Jadi karena bajunya tidak bagus, dilarang. Kebetulan ketahuan sama kita. Kenapa? Mau ketemu Buya. Terus Buya pakai baju pendek, celana pendek. Celana tidak pendek sih, di atas lutut gitu. Terus pakai bajunya seronok gitu. Ya sudah, biarkan. Biarkan ketemu. Yang penting saya tidak lihat itu aja kan beres. Rupanya masalahnya berat. Sampai begitu polosnya dia cerita kalau dipukuli sama suami. Saking polosnya itu mau dibuka, paha saya itu biru mau dipukul suami. Tidak usah dibuka saya cerita tadi. Sampai akhirnya dia cerita banyak dan sebagainya. Oke. Kita akan selesaikan masalahnya. Nanti kesini lagi. Sini lagi. Semoga Allah berikan hidayah, semoga saya doakan semuanya. Tetapi besok betul datang lagi. Berubah, nggak pakai baju pendek lagi sudah. Bukan besok, saya bilang kasih 3 hari untuk saya kasih pesan agar memperlakukan suaminya seperti itu untuk uji coba beberapa hari, nanti datang lagi ke sini. Akhirnya dia ngerti sendiri, datang sendiri ya pantas lah, waktu itu kan lagi kalut mungkin. Baru setelah datang pertama kali saya sanjung, saya tidak ingat siapa kamu, saya tahu sebetulnya. Saya yang kemarin, Masya Allah, Subhanallah. Nah kalau begini enggak, saya beda. Ini adalah baju yang sesungguhnya. Ini kamu yang sesungguhnya, yang kemarin kayaknya palsu gitu kan. Saya sanjung dia. Dan sampai hari ini dia tidak pernah melepas kerudungnya. Dan mungkin hadir di sini, mohon maaf kalau saya ceritakan di sini, ada di sini mungkin orangnya. Orang sering ada di sini kok dia. Jadi jangan sok fronting, haram nih, ini pesantren busana muslimah harus lari semuanya nanti. Dakwah itu harus indah. Intinya adalah bagaimana orang berubah. Kan begitu, ada pun cara bermacam-macam. Sebegitu itu insyaallah. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Mengangkat derajat kita. Jangan lupa buka bersama besok sore di Al-Bahjah 2 Buyut. Jangan lupa itikaf malam akhir Ramadan di Masjid At-Taqwa, Masjid Umar, Masjid Mustaqim, Meru, dan juga Masjid Buyut. Dan kami himbau kepada siapapun yang ada masjid musola untuk menghidupkan malam Ramadan di tempat masing-masing, itu lebih indah. Pendaftar. Nanti jangan lupa takbir keliling yang tidak ikut mudik, yang memang rumahnya Cirebon, atau yang dari luar kota Cirebon mudik di Cirebon, bisa nanti ikut konvoi takbir keliling untuk mengangkat syiar takbir di jalan-jalan, kemudian kunjung dari masjid ke masjid untuk menghidupkan malam itu dengan ibadah, supaya kita tidak terlena dengan televisi dan tidak terlena dengan hiburan-hiburan yang menyesatkan. Insyaallah. Ada meninggal daripada jamaah yang biasa hadir di sini, semoga Allah mengampuni beliau. Pak Udin, ampuni beliau, dan semua yang meninggal dari keluarga, sahabat, kerabat kita diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Yang ditinggal diberi ketabahan, kesabaran, yang sakit disembuhkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdzulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di rumah kami, muliakan kami di masyarakat kami. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari sebab-sebab kenistaan. Kami mohon ya Allah, di bulan mulia ini bimbing kami ya Allah, bimbing keluarga kami dan anak-anak kami semua. Jauhkan kami dari rizki yang haram, jauhkan kami dari rizki yang haram. Mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dalam segalanya ya Allah.
Jauhkan mata kami dari yang haram, jauhkan lidah kami dari yang haram, jauhkan syahwat kami dari yang haram. Buka pintu halal untuk kami ya Allah, pintu halal untuk kami. Cukupkan kami dengan yang halal darimu. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan kami mohon anak-anak kami dan para santri kami, angkat derajat mereka, muliakan mereka. Dan muliakan siapapun yang memuliakan para santri ya Allah. Muliakan yang memuliakan para santri ya Allah. Muliakan para pejuang-pejuang di tempat ini ya Allah. Muliakan anak keturunan mereka ya Allah. Muliakan keluarga mereka semua ya Allah. Berikan ketulusan kepada para pejuang-pejuang itu ya Allah. Ketulusan ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah siapa mereka. Berikan ketulusan, pandang mereka dengan kasih sayangmu. Berkailah harta mereka, sehingga harta mereka menjadi mereka naik pangkat di hadapanmu. Keluarga dan anak keturunan mereka menjadi mereka mulia di hadapanmu. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal pun berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Dan jadikan kami bersama mereka. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami ya Allah di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah acara majelis kita pada hari ini. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.